Halo pemirsa, balik lagi dalam James Note Season 2. Di episode kali ini, saya tidak akan membicarakan masalah lisan lagi, dan pesan saya untuk melengkapi yang tadi adalah talk less, do more. Ya, banyak berbuat, kurangi bicara, banyak berbuat. Nah, mungkin singkat aja, mungkin nasihat dari saya untuk talk less, do more itu, dan ini juga buat saya sendiri karena saya masih terlalu banyak bicara dan kurang banyak waktu untuk melakukan sesuatu. Nah, saya ingin berpesan kepada semuanya, pada para pemirsa, ya mari kita kurangi bicara, kurangi kadar bicara kita, dan perbanyak kadar kita untuk bertindak, perbanyak kadar kita untuk melakukan sesuatu. Ya, jangan banyak bicara, kalau mau bicara, bicaralah yang baik. Pemirsa yang mulia, karena hari ini hari pertama sekolah, dan sebenarnya ini maunya saya maksudnya saya rekam tadi pagi, tanggal 18 Juli, tadi pagi tadi, tapi karena ada satu masalah teknis, jadi baru bisa saya rekam malam ini. Ini tanggapan di hari pertama sekolah. Ada dua hal yang pengen saya ulas pada kali ini. Yang pertama, gerakan orang tua mengantar anak ke sekolah. Ini gerakan yang patut saya apresiasi sekali, karena orang tua itu tidak hanya cukup mengantar anak hanya sampai gerbang sekolah aja. Atau di zaman masyarakat yang makin materialistik sekarang ini, hanya dengan modal bayar ke sekolah, kemudian diserahkan semua ke sekolah. Tidak. Ada masalah-masalah non-materialistik yang sebenarnya itu perlu penanganan dari orang tua. Semisal perasaan, komunikasi, dan yang lainnya. Dan orang tua pun juga hendaknya tidak hanya mengantar anak hanya sampai gerbang sekolah aja, tapi diantar juga anaknya untuk mengenal guru-gurunya, kepala sekolahnya siapa, warga sekitar sekolahnya siapa, dan bisa memperkenalkan dengan teman-teman barunya, dan orang tua pun juga bisa mengenal orang tua murid yang lain. Jadi sosialisasinya nih jalan banget pemirsa. Dan ini juga diharapkan agar anak itu merasa aman di sekolah. Dan ada, ya kalau bahasa agama yang saya anut sih ya, semacam kayak akad lah gitu. Akad menyerahkan anak dari orang tua yang ada di rumah ke orang tua yang ada di sekolah. Yaitu guru dan kepala sekolah. Jadi akadnya di situ, dari gerakan mengantar anak pada hari pertama bersekolah gitu. Makanya saya bersyukur banyak perusahaan-perusahaan swasta dan PNS diberikan izin untuk mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Ini sangat-sangat bagus banget, dan saya sangat-sangat mengapresiasi hal tersebut. Ya. Karena ini penting supaya juga hubungan emosional antara anak dan orang tua tetap bisa terjalin dengan baik gitu. Jadi jangan menyepelekan gerakan-gerakan semacam ini. Ini gerakan yang sangat bagus, dan juga gerakan ini kalau dilanjutkan bakal membuat orang tua semakin care terhadap anak-anaknya gitu. Itu yang pertama. Itu ulasan yang pertama soal gerakan mengantar anak di hari pertama sekolah. Jadi bagus ya, anak ya semacam akad penyerahan anak dari orang tua yang ada di rumah ke orang tua yang ada di sekolah. Ini bagus. Berdampak kepada orang tua tahu, oh sekolahnya seperti apa, oh guru-gurunya siapa, wali muridnya siapa, orang tua murid yang lain siapa aja yang bisa dikontak untuk informasi yang penting-penting misalkan. Nah ini penting banget, ini bagus banget. Yang kedua yang paling saya sorot ini adalah gerakan anti perpeloncoan dan perundungan alias bullying pada masa orientasi sekolah, atau yang sekarang bernama pengenalan lingkungan sekolah. Iya, saya pernah merasakan waktu masa orientasi sekolah di SMP, SMA, dan juga kuliah itu disuruh pakai atribut-atribut yang aneh.
Dan ini sangat-sangat menyimpang. Dan waktu itu mama saya pernah berpandangan bahwa kalau MOS yang keras-keras yang berupa bullying itu perlu gitu. Tapi saya tidak setuju. Saya seorang pasifis yang sejati menentang hal tersebut. Bayangkan di negara asal saya, UK atau Inggris Raya, itu MOS aja tidak ada yang seperti yang di Indonesia dulu-dulu. Yang pakai bullying lah, yang istilahnya pakai apa itu bahasanya ditatar ya ditatar gitu. Dan macam-macam nggak ada di situ. Malah kalau pemirsa datang ke beberapa masa orientasi siswa di misalkan di beberapa sekolah atau university di UK itu suasananya 360 derajat jauh berbeda dengan apa yang ada di Indonesia zaman dulu. Makanya saya sangat mendukung nih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, yang menyatakan bahwa perpeloncoan dan perundungan ini wajib dihapuskan dari masa orientasi siswa. Tidak boleh lagi siswa disuruh pakai atribut-atribut yang aneh. Nggak hanya SD, SMP, SMA. Di MOS, di universitas pun juga nggak boleh lagi ada yang aneh-aneh semacam ini. Cuman jurisdiksi untuk penanganan pendidikan tinggi sekarang berada di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Tapi pesan saya, MOS di universitas di Indonesia yang memakai atribut-atribut aneh, yang melibatkan perpeloncoan, adanya senioritas dan junioritas, wajib dihentikan sekarang juga. Wajib dihentikan sekarang juga, sebelum ada korban berikutnya. MOS perkuliahan di banyak universitas di Indonesia. Itu bukannya menyenangkan, tapi malah justru menyakitkan kalau dulu. Bahkan sampai ada korban tewas dari kegiatan MOS tersebut. Tapi sadarkah pihak beberapa universitas akan hal tersebut? Mana hati nuraninya? Hati nurani tergadaikan oleh materi, oleh dendam masa lalu. Di manakah hati nuraninya? Banyak korban masa orientasi siswa, tidak hanya di universitas, tapi di SMA misalkan. Banyak yang berjatuhan sampai meninggal dunia. Di mana hati nuraninya pada saat itu? Hati nuraninya tergadaikan oleh dendam masa lalu, oleh materi, oleh gengsi senioritas dan junioritas. Di mana hati nuraninya pada saat itu? Mumpung belum terlambat. Alhamdulillah, ini aturan kegiatan semacam itu sudah diwajibkan untuk dihentikan melalui peraturan pendidikan, melalui Permendikbud, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mengatur soal kegiatan MOS, masa orientasi siswa, yang melarang adanya perpeloncoan semacam yang saya alami dulu. Ini tidak baik. Sangat-sangat tidak baik. Saya waktu pertama masuk kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, MOS dari pagi sampai malam. Bayangkan, dari pagi sampai malam sudah seperti orang pulang kantor, seperti orang bekerja, orang kantoran, pergi pagi pulang malam. Dan memakai atribut aneh, bajunya sama, itu baju celana nggak dicuci-cuci pada saat itu. Bayangkan ini betapa mirisnya. Saya yakin masih banyak yang seperti ini. Di beberapa universitas dan mungkin di beberapa sekolah di Indonesia yang mengabaikan Permendikbud itu tadi. Kalau ada yang mengabaikan, ya udah cabut aja izin sekolahnya. Tidak cukup hanya melapor ke nomor SMS yang tertera mungkin di layar televisi atau mungkin di media sosial. Pengaduan masalah perpeloncoan atau perundungan di MOS. Tapi ini juga harus diberikan tindakan tegas. Alhamdulillah ini sudah mulai
tindakannya. Karena itu tidak sesuai dengan revolusi mental yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Revolusi mental di dunia pendidikan. Inilah salah satunya. Segala macam tindak perpeloncoan, perundungan ini wajib dihapuskan. Orang tua wajib mengantar anaknya ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru. Jadi saya setuju, sekolah wajib menjadi tempat, tidak hanya sekolah, universitas pun wajib menjadi tempat yang aman bagi para siswa-siswi atau para mahasiswa-mahasiswinya. Tempat yang aman dan menyenangkan untuk belajar. Bisa dijadikan sebagai rumah kedua. Kalau suasananya jauh lebih menyenangkan, guru-gurunya menyenangkan, dosen-dosennya menyenangkan, kepala sekolahnya menyenangkan, rektornya juga menyenangkan. Saya jamin insya Allah, tidak hanya, saya jamin insya Allah, kalau misalkan tantangan yang diberikan kepada para pelajar, baik pelajar sekolah maupun pelajar di university, tantangan yang menyenangkan, saya jamin insya Allah nilai bagus, gampang diraihnya. Nilai 10 berturut setiap mata pelajaran atau nilai A+, itu pasti gampang dicari. Kalau suasana belajarnya menyenangkan. Maka daripada itu, pemirsa, hentikanlah tindakan seperti bullying itu. Bullying atau penghinaan itu tidak baik. Diharamkan oleh agama manapun itu. Diharamkan oleh agama yang saya anut, agama Islam. Diharamkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis untuk saling menghina satu sama lain. Tidak boleh. Karena kita tidak sempurna. Tidak boleh saling menghina satu sama lain. Dan untuk apa juga itu? Apa tatar segala macam itu buat apa? Kalau saya kira kalau saya boleh bercanda dikit, Tatar itu adalah sebuah suku yang berasal dari Rusia dan mayoritas beragama Islam. Gitu. Dan disebutnya itu orang Tatar. Itu kalau saya boleh bercanda dikit. Jadi nggak ada itu istilah di Tatar gitu. Emangnya orang Tatar dari Rusia, Tatar segala macam itu. Nggak usah. Ganti kegiatan masa orientasi siswa dengan kegiatan yang menyenangkan. Dikenalkan lingkungan sekolah. Seperti ini loh sekolahnya. Ini kepala sekolahnya. Ini guru-gurunya. Mengajar mata pelajaran apa. Dan orang tua murid juga bisa memanfaatkan untuk berinteraksi dengan orang tua murid yang lain. Sembari halal bihalal. Mumpung masih suasananya suasana Idul Fitri 1437 Hijriah. Ini benar sekali. Dan saya kira MOS ini tidak cukup hanya 3 hari. Tapi wajib sampai 7. Tapi sampai 5 hari. Sampai hari Jumat. Supaya siswa-siswi dan para orang tua murid makin percaya dengan sekolah yang ditempati. Yang menjadi tempat untuk menimba ilmu. Maka daripada itu saya tegaskan, ya, gerakan orang tua mengantar anak sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru ini sangat saya apresiasi sekali. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mengatur kegiatan MOS tanpa perpeloncoan dan perundungan alias bullying ini juga patut saya apresiasi banget. Tidak boleh ada bullying atau dendam kesumat antara kakak kelas dan adik kelas. Tidak boleh itu sampai terjadi. Harus merangkul satu sama lain, harus punya banyak teman, banyak network atau jaringan, dan banyak rekan di sekolah. Insya Allah, kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin genting, bisa dibantu. Dan pesan dari saya yang ingin saya sampaikan adalah, jadikan sekolah sebagai tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk para pelajar
baik itu pelajar SD, SMP, SMA, maupun mahasiswa di universitas untuk menimba dan mendapatkan ilmu yang kelak akan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia. Hentikan perpeloncoan, stop bullying. Tidak boleh lagi ada bullying atau kekerasan di sekolah. Kalau sampai ada kekerasan di sekolah, gusur sekolahnya. Dan saya juga sangat mengapresiasi tadi ada sidak game yang viral banget, ya, Pokemon Go. Nah, ini bagus sekali karena Pokemon Go ini bisa mengacaukan konsentrasi belajar anak-anak di sekolah. Jadi, saran saya boleh main Pokemon Go asal ada di waktu-waktu senggang di sekolah tanpa harus mengganggu waktu belajar di sekolah. Dan satu lagi, mungkin kalau sekolahnya pakai pengantar bahasa Inggris, itu mohon dimaklumi. Karena memang ingin menciptakan insan-insan manusia yang berkarakter dan kompetitif di era globalisasi seperti saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja untuk James Note Season 2 edisi hari ini, hari Senin, 18 Juli 2016. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, James Cohen Smith Chefing. Follow Twitter di @JamesCohenNews dan @Facebook di James Cohen Smith Chefing. Follow juga Instagramnya di @JamesCohenSmith, tapi maklum fotonya masih sedikit. Dan terima kasih atas segala perhatian dan atensi dari para pemirsa. Kritik, saran, opini, pendapat, nasihat atau tanggapan bisa ditulis di kolom komentar di bawah video ini atau mention ke Twitter di @JamesCohenNews dengan hashtag JNS2 atau email di alamat di james.cohensmithchefing@yahoo.co.uk. Ditunggu ininya, kritik, saran, opini, dan pendapatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan dari saya, terima kasih. Dan saya James Cohen Smith Chefing undur diri dulu. Dan pesan saya, terus saksikan tayangan-tayangan TVRI, saluran pemersatu bangsa. Selamat malam dan kita jumpa lagi di lain episode dari James Note Season 2 dan sampai jumpa.